Baik, selamat pagi ibu-ibu, selamat bergabung di Google Meet kita pada pagi hari ini. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Oke, baik, terima kasih. Pastinya semangat pagi masih terus bersama-sama dengan kita. Nah, ibu-ibu, hari ini kita akan membahas satu pertanyaan sehubungan dengan topik kita tentang masih sehubungan dengan fasilitasi. Nah, ada satu media yang akan kita gunakan sebagai bahan diskusi kita. Kita akan mediakan media Jamboard. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang sudah familiar dengan Jamboard ini sendiri. Nah, saya jelaskan secara singkat penggunaan Jamboard tersebut. Nah, di Jamboard ini sudah ada satu pertanyaan dari saya. Nantinya ibu-ibu akan menjawab pertanyaan tersebut dengan cara klik simbol di bawah tanda panah di sebelah kiri. Nah, sticky note namanya. Silahkan pilih warna sesuai dengan favorit dari ibu-ibu. Tuliskan jawaban Anda secara singkat jelas. Nah, demikian. Baik, pertanyaannya adalah pengembangan diri apakah yang pernah Anda lakukan untuk memfasilitasi kualitas diri sebagai pendidik? Nah, pertanyaan ini ibu-ibu bisa baca lewat Jamboard kita. Silakan ibu-ibu mulai menuliskan jawaban dengan cara klik tanda di bawah tanda panah sticky note. Ya, silakan. Oke, rupanya sudah ada yang mulai menulis. Warna pink yang pertama muncul. Jangan lupa di bawah jawaban ibu-ibu atau sebelum jawaban ibu-ibu mohon tuliskan namanya, ya. Oke, sudah ada belajar edit video, mohon menuliskan namanya. Oke, dari Ibu Rini, belajar edit video. Terima kasih Bu Rini. Berikut ada jawaban berwarna orange. Oke, mohon diperbesar ya. Nah, mohon ini ada jawaban mengikuti pembekalan webinar pelatihan. Ini jawaban dari siapa? Mohon diedit, bisa diedit dengan klik ada 3 titik, kemudian ada fitur untuk mengedit. Mohon tuliskan namanya. Oke, rupanya Ibu Ingrid punya kendala, tidak bisa menuliskan jawaban lewat Jamboard. Boleh tuliskan Ibu Ingrid jawabannya lewat chatting yang tersedia, room chat kita, silakan. Oke, Ibu Novia membuat presentasi mengajar, terima kasih Ibu. Mengikuti pembekalan webinar, mohon diedit, ini jawaban dari Ibu Julita ya. Oke, kita menunggu Ibu Ingrid sedang mengetik jawabannya lewat room chat kita. Baik, sudah ada 3 jawaban. Kita menunggu jawaban dari Ibu Ingrid. Nah, ini adalah jawaban dari teman-teman semua ibu-ibu tentang bagaimana mengembangkan diri untuk memfasilitasi diri kita sendiri sebagai pendidik. Pastinya dalam rangka transformasi pendidikan. Oke, dari Ibu Ingrid, jawabannya adalah mengikuti berbagai pelatihan dan workshop. Oke, kita akan pindahkan di Jamboard jawaban dari Ibu Ingrid. Oke, jawaban dari Ibu Ingrid mengikuti berbagai pelatihan dan workshop dan juga belajar mandiri dari berbagai sumber. Baik, terima kasih ibu-ibu, ini jawaban luar biasa. Kita berikan aplaus dulu untuk kita semua dong. Iya. Baik, saya mulai dengan jawaban dari Ibu Rini, belajar mengedit video. Nah, media salah satu penunjang ya di dalam bagaimana kita mengeksplor diri kita, memfasilitasi diri kita, tujuannya untuk transformasi pendidikan. Saya mau bertanya kepada Ibu Rini, punya pengalaman tidak yang telah diaplikasikan untuk memfasilitasi diri sebagai pendidik? Silakan Ibu Rini.
Baik, terima kasih Pak Eli. Jadi pengalaman saya memfasilitasi peserta didik adalah, pertama saya menyadari apa kebutuhan mereka dan, model pembelajaran apa yang menarik untuk mereka, apalagi di masa pandemi. Jadi saya berusaha untuk belajar video editing agar bisa menghasilkan karya pembelajaran yang sebelumnya ceramah dan lain-lain dengan memanfaatkan, audio visual supaya siswa lebih tertarik dan sesuai dengan, kondisi saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rini. Saya sangat setuju, apalagi di dalam masa pandemi seperti ini, eh, menuntut kreativitas kepada kita, terlebih khusus dalam pembuatan video agar anak-anak kita betul-betul mengikuti pembelajaran dari semua ya. Terima kasih Bu Rini. Saya pindah ke jawaban Ibu Novia. Membuat presentasi mengajar ya, punya pengalaman seperti apa Ibu Novia? Silakan. Ya, pengalaman saya uh, karena pada saat itu anak-anak tidak senang dalam belajar kurang aktif, sehingga saya membuat presentasi mengajar, tetapi bukan hanya dalam bentuk PowerPoint, tetapi juga menayangkan gambar-gambar, kemudian juga di dalamnya ada video-video sesuai dengan materi yang diajarkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Novia. Betul sekali, persiapan. Nah, persiapan ini harus matang sebelum dalam actionnya dengan membuat presentasi dan juga dikolaborasikan dengan media-media yang sangat kreatif. Terima kasih Bu Novia. Saya pindah ke Ibu Julita mengikuti pembekalan webinar pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan apa saja ini Bu Julita? Silakan pengalamannya. Terima kasih Pak Elia. Dan memang saat pandemi ini banyak sekali webinar-webinar yang diselenggarakan Kemendikbud secara gratis. Jadi saya melihat dari webinar-webinar tersebut tentang pembelajaran-pembelajaran bagi anak PAUD di masa pandemi ini, khususnya yang secara daring dan luring dalam pembelajaran, membuat video pembelajaran itu, saya melihat dari webinar-webinar yang ditayangkan oleh Kemendikbud. Baik, terima kasih Bu Julita, terima kasih. Salah satu cara yang dilakukan oleh Bu Julita adalah mengikuti webinar ya, banyak sekali webinar. Nah, webinar tersebut di dalamnya yang diajarkan adalah cara tutorial membuat video. Terima kasih Bu Julita. Sekarang saya pindah ke Ibu Ingrid. Mengikuti pelatihan dan workshop dan belajar mandiri dari berbagai sumber ya, hampir sama dengan Ibu Julita mengikuti pelatihannya baik dari webinar, tapi mungkin ada yang secara luring dan juga sumber-sumber mandiri yang dimaksud dengan Ibu Ingrid. Gimana Bu Ingrid? Boleh berbagi pengalamannya? Ya, baik. Terima kasih. Jadi, apa yang sudah saya lakukan ini memang sudah cukup lama ya. Jadi dari sejak awal ketika saya mulai bergelut di dunia pendidikan anak usia dini, dan ada beberapa selain memang saya mengikuti pelatihan-pelatihan dan workshop yang difasilitasi oleh dinas pendidikan maupun dari kementerian. Itu juga kadang saya ketika saya berada di luar daerah, saya memanfaatkan untuk menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga PAUD yang dalam hal ini memiliki kualitas yang baik. Jadi saya mengambil kesempatan untuk kemudian mengadakan semacam kunjungan, observasi ataupun magang dan sebagainya. Nah, kemudian diperlengkapi dengan saya mencari sendiri dari buku dan juga dari Google. Terima kasih jawaban dari Ibu Ingrid, luar biasa dengan mengikuti webinar dan juga sumber-sumber belajar lain. Ibu-ibu, sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Silakan angkat tangannya, siapa raise hand yang ingin menyimpulkan membantu saya dari jawaban-jawaban yang sudah dituliskan oleh ibu-ibu. Dipersilakan. Sudah adakah yang raise hand? Oke. Baik, dipersilakan. Ibu Novia silakan. Di chatting saja Pak, luar raise hand. Oke, Ibu Novia silakan. Baik, dari apa yang sudah ditampilkan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa cara kita mengembangkan diri itu banyak hal, bukan hanya mengikuti diklat-diklat atau webinar, tetapi bisa juga secara mandiri, seperti otodidak ya. Jadi kita mengembangkan diri sendiri baik melalui pembuatan video-video pembelajaran sesuai tugas dan pokok kita, kemudian membuat presentasi mengajar,
Selain itu juga apa yang kita dapatkan dalam pelatihan itu yang kita aplikasikan dalam pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rini, senang sekali. Mohon maaf Ibu Novia, terima kasih atas kesimpulannya. Jadi melalui pertanyaan tadi ternyata kita sudah mendapatkan berbagai macam pengalaman untuk memfasilitasi diri, baik lewat tutorial video, kemudian media-media yang lain, sumber belajar mandiri, presentasi, ikut pelatihan, webinar baik daring maupun luring. Terima kasih banyak, pertemuan hari ini sungguh luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kita semua, sukses selalu ya. Ya, demikian pertemuan kita hari ini kita akhiri. Terima kasih banyak dan selamat pagi.